Anak berusia 7 tahun itu memasukkan tangannya ke dalam panci berisi minyak mendidih. Hanya untuk merasakan kegembiraan yang ditimbulkan oleh rasa sakit. Itu meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan. Ketika dia berumur 15 tahun, dia membawa kucing tetangganya ke hutan dan membunuhnya secara brutal. Anak laki-laki ini benar-benar sakit jiwa. Di sekolah, ditemui seorang dewi dengan gangguan jiwa serupa. Alisa tidak mengetahui bahwa saat ini pikirannya dipenuhi pikiran ingin membunuhnya. Sepulang sekolah, keduanya melakukan kencan pertama dalam hidup mereka. Cium bibir orang lain tanpa emosi apapun. Dalam perjalanan pulang, Alisa proaktif menawarkan diri untuk datang ke rumahnya. Hal ini pun membuka peluang saat hendak mengambil tindakan. Ayahnya kembali ke rumah. Melihat anaknya akhirnya membawa pulang pacarnya. Ayah sangat senang. Ia selalu percaya bahwa orientasi seksual putranya bermasalah. Hubungan keduanya pun berangsur-angsur menghangat. Sebelum berangkat, katakanlah dia akan kembali besok pagi jam 11. Mendengar itu, yang terlintas di benakku adalah bagaimana cara membunuh. Dia bahkan menyembunyikan belatinya di sofa. Keesokan harinya Alisa tiba sesuai jadwal. James dengan hati-hati mengeluarkan belati dari kursi. Tiba-tiba saat itu Alisa meminta untuk kabur dari rumah bersamanya. Secara kebetulan, ayahnya dan segalanya di sini terlalu berlebihan. Jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Dan begitu saja, kedua jiwa yang kesepian itu melakukan perjalanan secara spontan. Sebelum berangkat, ia tak lupa memukul keras ayahnya, lalu mencuri mobilnya. Keduanya terus melaju tanpa tujuan. Segalanya tidak berjalan semulus yang mereka bayangkan. Di atas kapal, terkadang muncul ide untuk membunuh Alisa. Jadi dia pergi ke hutan terpencil. Saat itu, mobil tersebut secara tidak sengaja menabrak pohon di pinggir jalan sehingga langsung berubah bentuk. Untung saja tidak ada yang terluka. Alisa di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Tanya Alisa, menurutmu apakah itu akan meledak? Ini tidak seperti film. Begitu keduanya pergi, mobil itu melakukan apa yang dikatakan dan meledak. Keduanya kehilangan satu-satunya alat transportasi dan hanya bisa berjalan kaki. Pada saat ini, dia sekali lagi memiliki ide untuk membunuhnya saat pergi ke kamar mandi. Ketika tiba-tiba paman di sebelahnya mencondongkan tubuh ke arahnya dan mengangkat cakarnya. Tiba tepat waktu untuk mencegah kejadian selanjutnya. Ternyata baru saja saya dan pacar saya sedang mengemudi. Bersiap untuk kabur dari rumah. Di tengah jalan, mobil tersebut menabrak pohon besar, dan keduanya terpaksa berjalan kaki. Malah aku sama sekali tidak menyukai sifat jiwaku. Dia berpikir jika dia pasti akan sangat bahagia. Itu sebabnya dia selalu menganggapnya mangsanya. Tapi sekarang bukan waktunya. Mobil itu mengalami kecelakaan dan polisi akan segera datang untuk menyelidikinya. Keduanya pergi ke pinggir jalan dan hendak menghentikan mobil. Beruntungnya, seorang paman bersedia berhenti dan memberi mereka tumpangan. Alisa tidak menyukai orang ini. Penampilannya tampak menunjukkan secerca rasa terima kasih. Mereka sampai di restoran. Sang paman dengan antusias mengambil foto keluarga dan memperkenalkannya. Hyem hendak ke kamar mandi. Pamannya pun menyusul. Inilah adegan aneh di awal video. Alisa mengancam akan memberitahu keluarga pamannya tentang kebiasaan buruknya. Setelah menipu semua yang dimilikinya, keduanya menemukan sebuah hotel. Alisa tiba-tiba merasa sedih dan bersembunyi di kamar mandi sambil menangis sendirian. Sekarang berniat membunuh seseorang. Dia mengeluarkan belati yang diikatkan di kakinya dan bersembunyi melalui pintu. Toilet berbunyi dan saya segera duduk kembali di tempat tidur seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Alisa secara proaktif meminta untuk memeluknya. Jadi dia berjinjit dan memeluknya dari belakang. Alisa tidak menyangka kalau orang yang dicintainya hanya ingin membunuhnya. Saat ini, sepertinya dia merasakan perasaan yang datang dari Alisa lagi. Keesokan harinya keduanya pergi ke sebuah villa yang ditinggalkan. Setelah bertahun-tahun mengamati, Alisa yakin rumah ini kosong, maka ia mengambil batu tersebut dan tanpa ragu memecahkan jendela. Bersamaan dengan dia masuk ke dalam dan menempelkan permen karet di foto pemilik rumah. Keduanya bertindak nekat saat meminum wine mahal di villa. Usai makan, mereka langsung menceburkan diri ke kolam renang dan minum hingga mabuk. Mereka merasakan kehidupan kebebasan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Tapi mereka tidak pernah memikirkannya. Malamnya pemilik rumah kembali ke rumah. Hampir ada harga mahal yang harus dibayar untuk hal ini.
Gadis ini marah pada pacarnya karena membawa pulang pria asing. Saya meninggalkan pacar saya dan naik ke atas untuk bermain sendirian. Berniat membunuh pacarnya karena dalam hatinya dia sama sekali tidak menyukainya. Dia pikir membunuh itu menyenangkan. Namun kenyataannya, tidak terjadi apa-apa pada pria di atas itu. Dia hanya ingin membuatnya marah. Saat dia naik ke atas, dia sudah tertidur. Begitu saja, dia diam-diam berbaring di tanah dan tidur bersama. Tapi dia tidak menyangka pemilik rumah akan pulang saat ini. Pasalnya, dua orang menyelinap ke dalam villa untuk bermain di siang hari. Tanpa diduga, tindakan ini akan menimbulkan tragedi yang tidak dapat diperbaiki. Melihat rumahnya yang berantakan, pemilik rumah langsung menyadari ada pencuri yang masuk ke dalam rumahnya. Jadi dia dengan hati-hati berjalan ke atas. Saat lampu dinyalakan, panik melihat kemunculan tiba-tiba pemilik rumah. Melihat gadis muda cantik yang terbaring di tempat tidur, pemilik rumah tiba-tiba menjadi terangsang oleh nafsu. Namun saat itu saya merasa putus asa dan tidak berdaya. Sebuah belati menusuk leher pemilik rumah dan pemilik rumah terbunuh. Tapi selalu ingin merasakan pembunuhan dan menjadi penakut. Keduanya kemudian meniru adegan di film tersebut. Membersihkan adegan tersebut, kemudian mereka membakar semua barang bukti yang mungkin tersisa. Dua orang berjalan dari senja hingga fajar, tapi berpikir mereka harus mengubah penampilan mereka. Jadi, CCO mengubah gaya rambutnya dan mengecat rambutnya sementara Dream memotong rambutnya. Kemudian mereka berganti dengan kemeja bermotif bunga yang lama. Tapi kemudian Alisa bertanya mengapa dia membawa belati. Khawatir itu adalah hadiah dari ayahnya. Karena saat ini dia tidak berani mengaku menggunakannya untuk membunuh Alisa. Namun yang jelas Alisa tidak akan percaya dengan jawaban seperti itu. Jadi dia menggunakan alasan itu untuk pergi ke kamar mandi dan keluar melalui pintu belakang. Dia menunggu lebih dari 1 jam. Dengan bodohnya menyadari bahwa dia telah pergi, keduanya terus berjalan ke depan tanpa tujuan. Pada saat ini hatinya akhirnya mengerti bahwa dia sedang jatuh cinta. Pikirannya tidak bisa tidak memikirkan wanita itu. Pacarnya yang dianiaya. Pria yang menikam leher pria jahat itu dengan pisau. Namun keesokan harinya pacarnya meninggalkannya. Untuk melampiaskan semua emosiku, aku membayar dari kantongku sendiri. Dia menemukan beberapa preman jalanan sehingga mereka bisa memukulinya dengan kejam. Kemudian ia pergi ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Namun begitu sampai di sana ia langsung menyesalinya. Jadi dia menyelinap keluar saat polisi mendaftarkan namanya. Di sisi lain tidak punya uang. Dia ketahuan mencuri sesuatu dari supermarket. Namun saat pria gendut itu hendak menelepon polisi, dia menerima telepon dari rekannya. Di ujung lain telepon, ada seorang gadis berusia 5 tahun yang tersesat. Dia tidak punya pilihan selain membantu menemukan gadis kecil itu terlebih dahulu. Jadi saya mengambil kesempatan itu untuk menyelinap keluar. Tapi dia belum pergi jauh ketika dia bertemu gadis kecil itu. Saya tidak punya pilihan selain melakukan sesuatu yang baik dan membawanya kembali. Melihat wajah gadis baik hati itu, pria gendut itu memutuskan untuk memaafkannya. Sebelum berangkat, dia tidak lupa memberinya sekotak kue. Terima kasih, tolong berhenti mencuri. Namun kini Alisa mulai khawatir. Jelas dia menyelamatkannya, tapi dia meninggalkannya. Jadi dia pergi ke restoran tempat keduanya putus sebelumnya. Dia berharap bisa melihat sosok familiar di sini lagi. Benar saja, si idiot ini masih menunggu di tempat yang sama. Ternyata, dia akan datang ke sini untuk menunggu kedatangannya setiap hari. Setelah dia pergi, bahkan jika kamu bertemu gadis dengan gaya rambut yang sama dengan Alisa di jalan, kamu akan terlihat lebih panjang. Keduanya berdamai dan berjanji untuk menjadi orang baik di masa depan. Namun malam itu, mereka mencuri mobil, berniat menempuh jarak 1000 km untuk menemui ayah Alisa. Dua orang berkendara suatu malam, akhirnya menemukan keberadaan ayahku. Ayah dan anak perempuannya tidak bertemu satu sama lain selama 11 tahun. Sang ayah sangat senang melihat putrinya datang dan mereka berpelukan dengan sangat mesra. Hari-hari berikutnya mereka mengobrol, makan barbecue, dan hidup seperti pasangan bahagia. Saat ini, kedua orang tersebut sudah melupakan pembunuhan tersebut. Karena di sini mereka sadar akan rasa aman yang mereka rasakan sebelumnya. Tapi menurutku mereka tidak akan tinggal lama di sini. Saat keduanya hendak pergi, sang ayah melihat di berita bahwa putrinya dicari, dan ada bonus besar yang sangat menarik. Bocah itu secara tidak sengaja membunuh seseorang untuk menyelamatkan pacarnya. Namun pada malam harinya ayah saya melihat berita di TV. Putrinya sebenarnya adalah buronan.
Dan pelapor juga akan menerima imbalan yang besar. Jadi keesokan harinya ketika mereka berdua bersiap untuk berangkat, sang ayah diam-diam menelepon kantor polisi. Dia kemudian bersiap untuk menyeret mereka berdua pergi. Namun langkah ini sangat diperhatikan. Dia memegang pistol ketika tidak ada yang tahu. Kemudian dia menelepon dan mengatakan bahwa pembunuhan itu tidak ada hubungannya dengan dia dan dia tidak percaya ayahnya akan mengkhianati dia dan pacarnya. "Ayah, kamu orang jahat." Kemudian keduanya memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun saat ini sudah banyak polisi yang datang. Menyadari tidak ada tempat untuk melarikan diri. Bertanggung jawab penuh untuk melindungi Alisa. Tapi bertekad untuk pergi bersamanya. Sebelumnya, dia bisa sepenuhnya patuh. Tapi ini satu-satunya saat dia menolak. Dengan menggunakan popor senjata untuk menjatuhkannya. Polisi salah mengira dia juga korban. Dia kemudian memberanikan diri maju untuk menarik perhatian polisi. Dan hari ini juga merupakan hari ulang tahunnya yang ke-18. Dia pikir dia akan bersama orang yang dia cintai selamanya. Tapi dia tidak menyangka itu akan menjadi hari di mana mereka putus. Pada saat ini, pecahan kenangan mengalir keluar dari kepalanya seperti air pasang. Dengan tembakan, jatuh ke dalam genangan darah selamanya adalah obat terbaik untuk menyembuhkan rasa sakit psikologis. Tak lama kemudian Alisa dan ibunya memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Setelah lebih dari setahun pengobatan, saya akhirnya merasa lega. Namun gambaran indah selalu muncul di benak saya. Hingga lupa ia mempunyai pacar baru dan tak lama kemudian keduanya memutuskan untuk menikah. Namun sehari sebelum pernikahan, saya melihat sebuah mobil diparkir tidak jauh dari situ. Ia terus mengamati secara diam-diam hingga malam tiba. Namun mobil tetap tidak kunjung berangkat, jadi dia berinisiatif untuk memeriksanya. Melihat Alisa datang, mobil langsung menyala dan bersiap untuk kabur. Tapi yang jelas kemampuan mengemudinya buruk, dan dia langsung menabrak pohon di belakangnya. Ini juga secara kebetulan memberikan peluang. Ketika dia membuka pintu mobil dan melihat penampilan orang lain, dia langsung tercengang. Like dan follow untuk melihat episode selanjutnya. Ya Tuhan!